Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sehat ya. Semoga Anda semuanya di mana saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat ya, termasuk keluarga Anda ya, selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang program kreativitas mahasiswa atau PKM ya, yang ditawarkan oleh Ristek BRIN. Apa itu PKM? Ini ya, kita tahu, kita belajar tentang kewirausahaan dan kita butuh kreativitas, terutama di dalam permodalan ya. Tidak hanya cukup permodalan ya, kita sebagai mahasiswa juga dituntut ya, mendorong atau didorong Anda itu mempunyai kreativitas sejak awal ya, di bidang penelitian, misalnya pengabdian kepada masyarakat tentunya ya, kemudian kewirausahaan, pengembangan gagasan dan penulisan ilmiah. Ini untuk semuanya ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kemampuan lulusan dalam meraih kesempatan bekerja ataupun berwirausaha. Kita tahu bahwa kalau Anda nanti misalnya bekerja di rumah sakit atau jadi PNS, itu ibaratnya bonus, tapi tidak semuanya dari Anda itu yang bakal misalnya punya kesempatan bisa bekerja di rumah sakit ataupun di puskesmas atau di perusahaan yang besar ya. Nah, kita harus rancang mulai sekarang itu bahwa Anda harus punya kegiatan, punya pekerjaan untuk menghidupi Anda nantinya setelah lulus kuliah. Kemudian berikutnya tujuan PKM itu adalah mengalihkan kegiatan mahasiswa yang kontraproduktif ya, menjadi produktif dan konstruktif. Intinya adalah Anda harus melakukan upaya usaha supaya yang dilakukan Anda itu menghasilkan sesuatu. Jangan sia-sia. Kita tahu bahwa umur kita tidak terlalu panjang ya. Mungkin Anda bisa merasakan betapa teman Anda mungkin ya, entah teman akrab atau teman dari kecil itu sudah tidak berada di dunia ini ya. Nah, itu kan bisa dirasakan. Nah, mungkin yang dulunya Anda melihat orang tua Anda masih muda, masih gagah, nah, sekarang sudah mulai berkurang kemampuannya. Nah, seperti itu prosesnya. Oleh karena itu, kesempatan untuk Anda itu harus dimanfaatkan dengan baik ya, sedini mungkin. Nah, kalau kita bahas tentang konsep dasar PKM itu apa ya? Jadi konsep dasar dari PKM itu adalah kemampuan ya. Jadi memadukan mulai dari kemampuan. Ya, kemampuan saja tidak cukup, itu harus ditopang oleh keahlian juga. Nah, keahlian juga tidak cukup, itu diperlukan juga sikap ya, yang baik. Nah, kemudian ini tidak cukup juga, perlu ditambah dengan kerjasama tim. Nah, juga tidak cukup juga, perlu tanggung jawab bersama. Nah, ini nanti akan mewujudkan suatu kegiatan yang cerdas dan kreatif dalam bidang ilmu yang Anda tekuni. Kebetulan Anda menekuni di bidang kesehatan ya, entah kesehatan masyarakat atau keperawatan. Kemarin kita sudah bahas berbagai macam kewirausahaan atau kreativitas Anda yang bisa dikembangkan di bidang Anda, di bidang kesehatan. Nah, nanti bisa Anda terapkan ya di dalam proses atau program kreativitas mahasiswa ini ya. Nah, pertanyaan yang sederhana, apa itu cerdas ya?
Sering, oh si Alif itu cerdas ya. Si Fulan itu cerdas, si Ani itu cerdas. Ya, cerdas itu adalah suatu kemampuan yang terkait dengan cara berpikir yang konvergen ya. Jadi mampu memberikan jawaban yang tepat dalam suatu permasalahan atau persoalan. Jadi diharapkan tidak hanya memberikan jawaban tetapi memberikan solusi ya, nantinya. Nah, kreatif itu apa? Ya, kalau tadi cerdas ini hanya memberikan jawaban ya yang tepat dalam suatu permasalahan atau persoalan. Nah, kreatif itu apa? Ya, kreatif itu adalah suatu kemampuan yang terkait dengan cara berpikir divergen, yaitu mampu memberikan alternatif jawaban yang sebanyak mungkin untuk memecahkan suatu masalah. Nah, menjadi kreatif berarti melihat sesuatu seperti orang lain tetapi memikirkan sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi kreatif itu berarti melihat sesuatu seperti orang lain. Ya, sama, orang lain melihat misalnya ini ya makanan, ini ada pizza misalnya. Ya, sama itu pizza. Tetapi kita harus memikirkan sesuatu yang berbeda. Bagaimana pizza ini misalnya kan susah kalau misalnya cuma dipotong misalnya dengan pisau. Ada nggak alat yang kira-kira yang bisa memotong langsung ukurannya tepat dan siap disajikan dengan rapi ya. Jadi seperti itu. Mungkin Anda tidak berpikir bagaimana dulu orang membuat peniti, tahu peniti ya, atau jarum pentul. Kenapa jarum pentul yang untuk jilbab Anda itu harus seperti itu bentuknya, atau peniti harus seperti itu bentuknya. Kalau sekarang, oh ya peniti itu ya seperti itu. Tapi kalau dulu memikirkannya, ya amat sulit sekali ya. Atau perlu kreativitas, bukan sulit ya, perlu kreativitas dan sampai mungkin dia coba berkali-kali sampai akhirnya berhasil seperti yang sekarang. Termasuk misalnya ini ya, yang misalnya kancing baju. Ya, Bapak contohkan kancing baju, misalnya kenapa kancing baju itu bulat? Ya, kenapa harus bulat? Mungkin nggak petak misalnya, mungkin nggak segitiga. Nah itu kan perlu kreativitas atau bikin kancing yang bisa mengingatkan Anda. Ya, kalau misalnya Anda belajar saat belajar, kalau Anda sudah terkantuk-kantuk, bisa mengingatkan, hey, ayo jangan mengantuk. Ya, bikin kopi dulu, misal ya, seperti itu. Nah hal-hal yang seperti itu adalah kreatif. Ya. Nanti kita jelaskan lebih luas ya. Kemudian bidang PKM dan muara kegiatannya. Ya, ini jenis bidang PKM, PKMP, PKMK, PKMT, PKMM, PKMKC, PKMGT, PKMGFK, dan PKMAI. Muaranya dengan di PIMNAS. Ya, jadi PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, bisa e-posting. Ini PIMNAS ini bergengsi ya. Nah, sebagai gambaran Bapak jelaskan untuk tahun ini kita alhamdulillah ya, istilahnya FIKES itu pecah telur. Seumur-umur FIKES itu belum pernah mendapatkan pendanaan dari Ristek BRIN ya, dari dari pusat ya. Alhamdulillah untuk tahun 2020 ya, berkat kerja keras semua pihak, fakultas, prodi, dan juga dosen, alhamdulillah baru dapat. Nah, ini biasanya kan yang sering dapat itu kan fakultas pertanian ya, itu sering ya. Tetapi sekarang alhamdulillah ada dua ya, yang GFK ini fakultas teknik ya. Jadi yang kita itu adalah PKMM penyuluhan. Nah ini sesuatu yang perlu diapresiasi dan yang semacam ini harus dibudayakan. Anda berharap atau ke ini Anda ya, gelombang Anda atau angkatan Anda itu kalau bisa ada yang mendapatkan ya, sebagai sesuatu yang baik perlu dilembagakan atau diteruskan. Oke.
Nah ini ya, pendanaannya cukup besar ya PKM ini ya. PKM ini PKMP ini bisa mencapai 12,5 juta ya, 5 sampai 12,5 juta. Nanti Bapak kirimkan juga tentang ininya ya, panduannya. Ini Bapak hanya menggambarkan. Nah ini dana dengan 12,5 juta ini cukup besar ya, cukup besar ya untuk kegiatan mahasiswa. Penelitian dosen aja tidak sampai sebesar ini gitu ya, penelitian dosen. PKMK juga sampai 12,5 juta. PKMM ya, pengabdian ini sampai 12,5 juta, 5 sampai 12,5 juta. Ini PKMT juga, ini juga sampai 12,5 juta. Nah, PKMKC ya, ini sampai ke 12,5 juta juga. Nah, PKM artikel ilmiah ini 3 juta ya, karena memang tidak cuma membuat artikel saja. PKM GT juga insentifnya 3 juta. Nah, PKM GFK ini insentifnya 4 juta. Cukup besar ya, lumayan ya. Kalau misalnya 12,5 juta ini dibeli kerupuk, bisa penuh ya kelas itu dengan kerupuk ya, bahkan sampai tumpah keluar mungkin. Nah, kita bahas satu persatu ya, apa itu PKM penelitian. Nah, PKM penelitian merupakan karya kreatif untuk menjawab permasalahan, pengembangan, dan teori yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian. Nih, alangkah bagusnya Anda situ sudah mau ancang-ancang ya, sudah merancang misalnya apa yang akan diteliti oleh Anda ke depan itu, baik yang keperawatan ataupun ke kesehatan masyarakat. Nah, syukur-syukur PKM penelitian ini bisa dijadikan nanti penelitian, dan banyak rewardnya ya dengan ikut PKM itu kan. Kalau Anda dapat, yang jelas Anda terbebas dari pelaksanaan KKN misalnya ya. Kemudian Anda yang jelas dapat duit, bisa diintegrasikan dengan penelitian yang akan Anda lakukan, terutama sesuai dengan bidang ya, tidak terlalu jauh. Misalnya keperawatan, nanti PKM penelitiannya diarahkan ke keperawatan misalnya. Yang Kesmas, PKMP-nya diarahkan ke penelitian kesehatan masyarakat. Ini lebih menekankan pada pemecahan masalah yang ditunjukkan pada metodologi penelitian. Mungkin Anda sudah mendapatkan metodologi penelitian ya, bagaimana cara Anda membuat ya penelitian misalnya. Ini adalah mulai dari objek atau kejadian pengalaman ya. Mungkin bisa disebut juga ada permasalahan di masyarakat ataupun di diri Anda sendiri. Nah, sebagai manusia atau sebagai mahasiswa itu ada keingintahuan ya. Keingintahuan apa sih masalahnya ini, misalnya kesehatan masyarakat ya, di bidang kesehatan masyarakat apa sih yang jadi permasalahan sekarang. Misalnya sebetulnya untuk kondisi pandemi sekarang ini luar biasa ya, banyak sekali permasalahan tentang kesehatan masyarakat ini. Nah, nanti kita teliti ya, mulai dari pemahaman masyarakat tentang pandemi, bagaimana kita bisa juga meneliti tentang protokol COVID itu, kepatuhan terhadap protokol COVID, mengapa misalnya harus menggunakan masker, ada nggak terobosan untuk masker yang baru yang kira-kira orang tidak repot ya, apakah masker seperti pakai helm ataupun apa ya, kreativitas Anda ditunjukkan. Kemudian yang keperawatan, layanan keperawatan kondisi seperti sekarang itu seperti apa supaya aman dan seterusnya. Kalau misalnya ada obat yang dikonsumsi sebagai treatment juga bisa ya, dari bahan-bahan alami yang ada di Bengkulu misalnya ya, daun kelor, meniran, ataupun tupak ya, buat cupak apa buat tupak ya, yang katanya belum diteliti ya, mengandung vitamin C yang tinggi ya, ini hasil.
Kemudian subjektivitas, ini data informasi atau kita review, kemudian objektivitas, akurasi, validitas, reliabilitasnya, kemudian relevansi, generalisasi, ya, bisa menggunakan survei, bisa dilakukan treatment misalnya ke pasien, ya. Silakan Anda nanti bisa didampingi, ya, setiap proposal itu didampingi oleh dosen, ya, pembimbing. Kemudian PKM penerapan teknologi, PKMT, ya, merupakan kreativitas inovatif dalam menciptakan suatu karya teknologi atau prototipe, model, peralatan, proses yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, misalnya kelompok tani, industri kecil, dan lain-lain. Bisa juga rumah sakit, ya. Rumah sakit itu misalnya dengan kondisi sekarang ini layanan yang aman misalnya. Bagaimana caranya mendesain ruangan, tata ruangan yang tidak bisa misalnya terpapar oleh COVID-19 misalnya, baik untuk si perawat atau dokter ataupun pasien yang di sekitarnya. Nah, itu bisa dilakukan ini, dan potensinya besar karena memang sekarang ini pemerintah mengarahkan untuk ini, ya, menyelesaikan COVID ini, ya, baik dari obat-obatan ataupun layanan yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah COVID ini. PKMT mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan pengusaha atau pedagang kecil, koperasi atau kelompok produktif lainnya. Ya, maksudnya ini kan bisa rumah sakit, bisa puskesmas, bisa, ya, kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat, yang peduli lingkungan, mengenai sampah, kelompok misalnya asongan, yang misalnya kelompok di pasar, bagaimana mengelola sampahnya untuk kesehatan, itu bisa dilakukan, ya. Kemudian produk PKMT ini merupakan solusi atas persoalan yang diprioritaskan oleh mitra. Oke. Kemudian apa itu teknologi? Ini lanjut, ya. Beda PKMP dengan PKMT, ya. PKMP merupakan karya kreatif untuk menjawab permasalahan pengembangan teori, ya, dilaksanakan dengan pengumpulan data. Sedangkan PKMP, pemecahan masalah, belum ada itu dan yang harus dicari. PKMP dapat menghasilkan teknologi baru. Jadi PKM penelitian ini bisa mendapatkan teknologi yang baru karena memang kita mengumpulkan data. Sedangkan PKMT, penerapan teknologi, ya, menciptakan suatu karya teknologi. Jadi PKMT tidak ada lagi penelitian karena teknologi sudah tersedia. Jadi sudah kita terapkan teknologi yang ada. Misalnya begini, ya. Ada enggak teknologi misalnya menginfus orang itu kan seperti itu sudah tahu caranya. Ya, tetapi kreativitas kita bagaimana menginfus orang itu dengan jarum walaupun agak besar itu tidak sakit. Gitu. Ada enggak tekniknya? Mungkin ada penelitian siapa yang kira-kira sambil bernyanyi ini, ya, orang tidak merasa sakit misalnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, PKM kewirausahaan sesuai dengan mata kuliah kita. Ini paling rame, paling banyak pengusulnya, ya. PKM kewirausahaan atau PKMK merupakan kreativitas yang inovatif dalam menciptakan peluang pasar. Jadi apapun itu bisa Anda lakukan. Peluang pasar yang menciptakan bahan dasarnya Bapak sarankan di sekitar Anda, ya. Apakah itu kuliner, layanan kesehatan, ataupun apa saja, ya, bisa yang menurut Anda bisa dilakukan. Umumnya didahului oleh survei pasar, ya. Ingat bahwa yang namanya wirausaha atau kewirausahaan itu ujung-ujungnya bagaimana kita bisa memasarkan produk kita,
atau layanan kita diterima oleh masyarakat, sehingga Anda mendapatkan laba atau keuntungan. Karena relevansinya yang tinggi terhadap terbukanya peluang perolehan profit bagi kegiatan ini, ya, untuk kewirausahaan. Misalnya mengembangkan ikan senge, ya, Bengkulu, ya, mengembangkan pendap Bengkulu, tetapi harus ada inovasinya seperti apa, ya. Misal membuat tempoyak yang rasa nano-nano, ya. Rasa nano-nano, ada asam, manis, pedas, dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya tempoyaknya sudah dikalengkan, ya, lemah juga, bekasam juga, ya, itu bisa dilakukan semua kewirausahaan ini. Kemudian PKM, pengabdian pada masyarakat. Nah, ini teman Anda atau kakak tingkat Anda mendapatkan pendanaan dari Ristek BRIN itu untuk tahun 2020 ini. Ya, kita ucapkan selamat juga kepada mereka, dan kemarin sudah dimonef, ya, seminggu yang lalu. Alhamdulillah mereka sudah berhasil, ya. Jadi PKM, pengabdian kepada masyarakat, PKMM, merupakan kreativitas yang inovatif dalam membantu memecahkan persoalan di masyarakat. Bentuk kegiatan dapat berupa penataan dan perbaikan lingkungan, bisa pelatihan keterampilan kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan masyarakat, penciptaan karya seni, dan olahraga. Nah, untuk ini, ya, pertemuan kali ini kita akan membahas teorinya. Nanti minggu depan, ya, sekali lagi pertemuan itu kita langsung bahas ke formatnya seperti apa, ya. Jadi itu. Targetnya Anda di akhir nanti harus membuat proposal, satu proposal, silakan nanti Anda pilih, ya, mana yang diinginkan. Nah, PKM berikutnya adalah Karsa Cipta atau PKMKC, merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem desain, model, barang atau prototipe yang sejenisnya, ya. Misal Anda di bidang keperawatan itu bisa nggak ada inovasi tadi di bidang misalnya alat suntik tadi yang tidak sakit, ya, tetapi masuk, ya. Kemudian banyak sekali yang bisa dilakukan, ya, terutama itu inovasi di obat-obatan untuk imuno, ya, untuk sistem kekebalan tubuh, ya, misalnya untuk modulasi sistem kekebalan tubuh, ya, dengan makanan yang menyehatkan, misalnya banyak mengandung vitamin E atau banyak mengandung klorofil, di situ ada zat besinya, ada Fe dan lain-lain yang bisa membantu tubuh kita itu bisa imunitasnya tinggi misalnya. Termasuk mungkin senam yang membuat bahagia, ya. Jadi tubuh kita itu ada namanya hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon, dikatakan hormon kebahagiaan, ya. Dan itu lebih kuat dari morfin, ya. Karena di tubuh kita itu sebetulnya sudah diciptakan hormon endorfin itu yang dari dalam tubuh kita, bahwa kita itu bisa berbahagia dan semua orang bisa berhak bahagia. Nah, bagaimana menciptakan atau menstimulasi supaya hormon kebahagiaan ini bisa tercipta terus, ya. Ya, seperti salah satu contoh misalnya Anda lagi gandrung atau demen sama calon istri, ya. Bukan pacar, ya, calon istri saja, karena Anda serius. Lihat pagernya aja sudah Anda merasa melambung-lambung, ya. Lihat gentengnya juga, genteng rumahnya maksudnya, perasaan Anda sudah melambung-lambung, ya. Jadi perasaan sangat benar-benar senang, berbahagia, ya, berbunga-bunga. Nah, seperti itu yang kita harapkan, ya. Nah, berikutnya PKM artikel ilmiah. Ini, ya, PKMAI merupakan kegiatan penulisan ilmiah, suatu hasil karya mahasiswa dalam pendidikan praktek lapangan KKN dan PKM. Misalnya Anda
Ini misalnya di daerah Anda ada pengalaman, ada sesuatu yang bisa diangkat tentang COVID, itu bisa dibuat tulisan ya. Penelitian pengabdian masyarakat ya, kemudian PKMAI dapat berasal dari semua bidang ilmu. Tulisan dibuat harus berasal dari hasil karya mahasiswa peserta yang telah selesai dilaksanakan. Nah, seperti kemarin KKN ya kan, online ya, Anda bisa tulis itu pengalaman secara ilmiah ya dari data yang ada. Mungkin ada fakta-fakta baru yang bisa diangkat ya. Misalnya ada keengganan orang menggunakan masker. Itu kan bisa. Apa penyebabnya? Oh Pak, gatel Pak. Kemudian kurang nyaman Pak, nggak bisa dikenal Pak. Nah, nanti kan ada solusi setelah diteliti, dicari solusinya, apakah di bahannya yang diperbaiki ataupun apa saja yang bisa dilakukan ya. Tentunya ya hasilnya harus lebih bagus dari yang sudah ada. Nah, yang berikutnya adalah PKM gagasan tertulis atau PKM GT. PKM GT merupakan kegiatan penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari ide atau gagasan kelompok mahasiswa. Nah, ini tidak perlu kita mengambil data. Anda punya gagasan misalnya ya. Gagasan yang ditulis mengacu pada isu aktual. Ini sebetulnya luar biasa sekarang ini ya. Isu aktualnya COVID-19 ya, yang ada di masyarakat dan memerlukan solusi hasil karya pikir yang cerdas dan realistik. Ya misalnya Anda punya gagasan tadi makanan yang bisa menstimulasi kekebalan tubuh atau imun ya bisa meningkat. Misalnya cara ini Anda punya gagasan supaya dulu pernah ada teman Anda itu membuat sabun dari belimbing wuluh ya atau belimbing besi ya, itu juga pernah dapat. Nah, ini sekarang kan desinfektan ataupun untuk hand sanitizer itu kan diperlukan. Nah, itu bisa Anda lakukan. Misalnya lebih maju Anda membuat gagasan dari berbagai macam ekstrak misalnya yang punya daya bisa mematikan mikroba, termasuk di situ ekstrak daun sirih ya. Banyak sekali di kita itu. Yang jelas kalau misalnya untuk hand sanitizer itu tidak sifatnya korosif ke tangan sehingga aman digunakan misal ya. Kemudian modal dasar penyusunan proposal PKM ya yang jelas baca dan pahami buku panduan yang disediakan. Insya Allah nanti Bapak share ke Anda ya melalui Google Classroom ya. Kemudian paham perbedaan substansi antara PKM AI dan PKM yang lain serta bentuk-bentuk karya penulisan yang lain. Paham aturan tentang yang diizinkan dan tidak diizinkan, misalnya jumlah halaman sumber penulisan. Paham kelengkapan yang harus disertakan, kemudian patuhi format dan sistematika penulisan yang telah ditetapkan. Kemudian rambu-rambu umumnya. Bagaimana rambu-rambu umumnya? Waktu pelaksanaan kegiatan PKM ya 5 bulan. Februari misalnya Juni maksimal 12,5 juta. Tidak boleh lebih ya. Kurang boleh. Di rentangnya akan antara 5 sampai 12,5 juta. Jangan Anda sudah dikasih duit atau dana ada rentangnya di 5 sampai 12,5 juta Anda mengusulkan misalnya 3 juta atau 2 juta. Jangan. Usahakan sesuai dengan skimnya dan jumlah pendanaannya. Nah, ini yang tidak boleh itu ya. 1. Honor pendamping maupun tim pelaksana. Kemudian rincian dana dikelompokkan menjadi bahan habis pakai, peralatan penunjang PKM, perjalanan, dan lain-lain. Pembelian peralatan elektronik seperti komputer, laptop, kamera, dan sejenisnya tidak diperbolehkan. Pak, bagaimana kalau dibutuhkan? Ya, sewa. Ya,
sewa. Ya, jadi Anda bisa sewa nanti di komponen pembiayaannya. Kemudian rambu-rambu umum personalia antara 3 sampai 5 orang, diutamakan beda angkatan ya. Kalau bisa multidisiplin, misalnya Anda pengen membuat software ataupun aplikasi ya yang bisa digunakan untuk mendeteksi COVID misalnya. Yang tahu Anda bagaimana mikroba atau virus COVID kan Anda lebih banyak tahu. Tapi untuk aplikasinya atau softwarenya mungkin Anda bisa bergabung dengan teman-teman dari Fakultas Teknik ya, dari Teknik Informatika atau Sistem Informasi. Dan dari segi bisnisnya bisa Anda bergabung, ambil misalnya teman di ekonomi dan seterusnya. Edukasi ke masyarakatnya bisa menggunakan mahasiswa FI ya. Sebaiknya dalam satu universitas. Ini akan lebih memudahkan. Jangan misalnya Anda ambil di universitas lain, walaupun itu saudara atau teman dekat Anda. Disarankan jangan, akan nanti bisa menimbulkan masalah ya. Di UMB banyak mahasiswa kita atau teman-teman Anda cukup banyak ya. Setiap mahasiswa hanya didanai satu judul kegiatan baik sebagai ketua maupun anggota. Setiap dosen boleh menjadi pendamping, pembimbing maksimal 3 kegiatan PKM, kemudian dilampirkan biodata tim pelaksana maupun dosen pendamping dan ditandatangani. Kemudian rambu-rambu PKMP sesuai dengan bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan, ada tinjauan pustaka. Anda tahu ya tinjauan pustaka? Utamakan itu sumbernya dari jurnal, bukan dari buku. Kenapa jurnal? Karena kalau jurnal itu adalah informasi yang terbaru, maksudnya jurnal yang baru, ya 2019, 2018, misalnya 5 tahun lah, 5 tahun ke belakang ya. Kemudian ada metode penelitian, teridentifikasi adanya variabel yang diteliti. Kemudian ada daftar pustaka. Pustaka yang diacu dalam naskah harus sesuai dengan daftar pustaka yang ada. Nah, tidak perlu mitra atau tidak diperlukan kerjasama dengan mitra. Ya kan, kita meneliti itu tidak perlu mitra. Kemudian rambu-rambu PKMT, penerapan teknologi ya sesuai dengan bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Ada tinjauan pustaka, utamakan sumbernya dari jurnal, tidak ada kegiatan penelitian, yang ada hanya uji coba atau setting alat kalibrasi dan lain-lain. Misalnya nih ya, mungkin Anda di keperawatan ini kan rapid test ini kan banyak sekali, itu kan bisa dilakukan itu sebetulnya. Bagaimana mengujinya tentang rapid test ya. Tapi ya memang kalau membahayakan jangan dilakukan, tetapi kita bisa mencari topik yang lain yang kira-kira bisa ini ya, atau dilihat mukanya atau seperti apa ya, ada indikasinya ya. Tidak ada metode penelitian, yang ada hanya metode pelaksanaan program. Ada daftar pustaka, pustaka yang diacu dalam naskah harus sesuai dengan daftar pustaka. Harus kerjasama dengan mitra, dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai 6.000 ya, mudah-mudahan tidak naik nih ya, informasinya bakal dinaikkan ya. Nah, rambu-rambu PKMM ya untuk pengabdian pada masyarakat semua bidang ilmu ya, misalnya ya bidang yang relevan, misal Anda bergabung dengan Anda bidang kesehatannya, kemudian edukasinya dengan teman-teman FKIP, misalnya Anda bergabung juga dengan segi hukum dengan Fakultas Hukum dan seterusnya. Tim PKM berperan sebagai fasilitator saja. Tidak ada tinjauan pustaka, sebagai gantinya gambaran umum masyarakat sasaran. Tidak ada kegiatan penelitian, yang ada hanya kegiatan pengabdian, misalnya pendampingan, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan seterusnya. Kemudian tidak ada metodologi penelitian, yang ada hanya metode pelaksanaan program. Kemudian harus kerjasama dengan masyarakat sasaran dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai 6.000. Nah, rambu-rambu PKMK ini semua bidang ilmu atau bidang yang relevan ya. Kegiatan dilaksanakan oleh tim PKM. Tidak ada tinjauan pustaka.
sebagai gantinya gambaran umum rencana usaha. Apa sih yang mau diusahakan di kewirausahaan ini. Kemudian tidak ada kegiatan penelitian, yang ada hanya proses produksi. Bagaimana membuatnya, misalnya masalah kuliner, bagaimana membuat misalnya kue rasa jengkol misalnya ya, kue rasa kabau, kue rasa apa, ya rasa yang ini harus ada inovasi ya, yang kira-kira orang bisa menarik ya. Kemudian kemasannya setelah diproduksi, ada bahannya, ada produknya, kemasannya seperti apa, kemudian marketingnya ya bagaimana, dan seterusnya. Tidak ada metodologi penelitian, yang ada hanya metode pelaksanaan program. Boleh kerjasama dengan mitra misalnya untuk marketing ya. Sistematika penyusunan proposal, ini judul program, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan program, luaran yang diharapkan, nanti apakah dipublikasikan ya, nanti apakah dalam bentuk laporan, nanti ada di panduan itu lengkap ya, ini sebagai gambaran ya. Kemudian kegunaan program, tinjauan pustaka hanya untuk PKMP dan PKMT, gambaran rencana usaha PKM ya. Kemudian gambaran umum masyarakat sasaran untuk PKMM. Yang ke-8, metodologi pelaksanaan program, jadwal kegiatan program, nama dan biodata ketua serta anggota kelompok, nama dan biodata dosen pendamping, biaya, lampiran kesanggupan mitra, dan sebagainya. Nah, judul PKM. Nah, judul ini dibuat ringkas saja, tetapi jelas, dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak dipecahkan, dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Kemudian ada kreativitas baru dan original ya terhadap masalah yang dipecahkan. Boleh kita modifikasi, boleh kita sempurnakan, boleh kita lakukan pengembangan. Nah, yang paling tinggi ini adalah invensi atau penemuan baru. Ini biasanya kalau yang sudah mahir melakukan itu. Kalau kita membuat istilah itu ATM, amati, tiru, dan modifikasi, ya ATM. Misalnya ini ya, untuk menentukan bidang ilmu PKM, bidang kesehatan ini ya, yang meliputi farmasi, gizi, kebidanan, kedokteran, keperawatan ya, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, psikologi, ini masuk ke bidang kesehatan. Bidang pertanian meliputi kedokteran hewan, kehutanan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, teknologi pertanian. Bidang MIPA misalnya astronomi, biologi, geografi, fisika, kimia, matematika. Teknologi dan rekayasa misalnya informatika, teknik, teknologi pertanian. Bidang sosial ekonomi meliputi agribisnis untuk pertanian, ekonomi, ilmu sosial, dan ilmu politik, psikologi juga bisa masuk. Bidang humaniora yang meliputi agama, bahasa, budaya, filsafat, hukum, sastra, seni. Ya. Bidang pendidikan meliputi ilmu-ilmu pendidikan di bawah fakultas kependidikan. Itu adalah bidang ilmu PKM. Contoh judul ya, misalnya pengolahan biji karet menjadi biodiesel. Ya, ini dijadikan biji karet ini kan nggak dimakan, bahkan dibuang. Nah, pengolahan biji karet untuk tempe misalnya. Ya, jadi itu seperti itu. Pengolahan biji karet untuk susu yang bisa ini ya diarahkan misalnya ternyata bisa memacu imunitas misal karena tinggi proteinnya. Nah, yang kedua ini ya, studi kemampuan hutan kota dalam penyerapan karbon, studi kasus di kampus UGM Yogyakarta. Nah, kalau kita bagaimana kok banjir terus, kita bisa teliti itu studi kasus tentang kemampuan ini ya, sungai kita kok misalnya kita arahkan di Tanjung Agung. Kenapa misalnya? Ada nggak solusi bagaimana kita teliti di Tanjung Agung itu tidak banjir terus. Kemudian yang berikutnya adalah screening dan potensi kulit buah pepaya mentah sebagai anti malaria alami. Nah ini ya, kita juga pernah mendengar itu, bukan belum banyak diteliti ya.
Buahnya ini baru buahnya, daunnya seperti apa yang sering dijadikan lalapan ya. Nih. Nah, kemudian bagaimana dengan buah-buah yang lain, misalnya ada informasi di kita ini malaria itu bisa menggunakan buah mahoni, ya. Ya, memang sama-sama pahitnya. Nah, ini yang perlu diteliti dan ini kalau misalnya Anda membuat atau bisa menciptakan hal ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, Economic Enlightenment, suatu metode peningkatan integritas ego pada lansia. Kemudian teknologi proses, pengembalian kualitas air melalui pemanfaatan bonggol pisang dan daun ketapang di saluran air yang tercemar amonia dan hidrogen sulfida. Teknologi pemanfaatan limbah nenas sebagai agensia yang meningkatkan kualitas tempe pada home industri tempe Sanan di Kota Malang. Kemudian penerapan limbah plastik sebagai matriks dalam pembuatan papan komposit. Kemudian pembuatan serbuk gel lidah buaya terstandar dengan metode pengeringan aliran udara kering. Kemudian perbaikan lahan bekas tambang batu bara dengan teknologi probiotik di Kecamatan Cempaka Kodia Banjarbaru. Ini di Kalimantan ya. Itu teknologi proses. Sistem informasi misalnya piranti lunak, pembuatan software tata cara pembagian harta waris dalam Islam, ilmu faraid ya. Penerapan GIS, Geographical Information System berbasis web untuk memantau penyebaran penyakit di Kota Bandung, Jawa Barat. Misalnya ini kita gunakan untuk COVID misalnya ya. Sistem informasi cerdas pemadam kebakaran berbasis GIS ya. Penerapan media teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Microsoft Excel dan pembelajaran matematika sekolah subpokok persamaan kuadrat tingkat SMU. Pengembangan situs obat tradisional. Nah, ini seperti itu ya. Kemudian prototipe. Ya, pembuatan prototipe alat pengering rumput laut berbasis tenaga surya hybrid system portable. Nah, ini kan misalnya gini, ini ya, prototipe ini kan Anda bisa mengembangkan pembuatan garam misalnya. Kita luas, garis pantai kita kan panjang itu, 525 km, tetapi kita terutama secara umum ya, garam aja impor kita ya. Kunci pintu digital dengan sistem keamanan berbasis SMS. Rancang bangun mesin mixer serbaguna tanpa pengaduk. Desain sarana pengangkut dan perontok duri pada buah salak. Pengembangan prototipe kit diagnostik waktu ovulasi sapi untuk menjamin ketepatan waktu inseminasi buatan. Dispenser multifungsi, mobil robot pel lantai berbasis microcontroller ET89S51. Ini prototipe. Nah, judul PKMK, kewirausahaan. Wirausaha tanaman anggrek secara kultur jaringan misalnya ya. Ya, nah ini kita sebetulnya terkenal juga dengan emping melinjo, terutama dari Enggano. Emping melinjo cara pasta anti asam urat dengan fortifikasi bumbu rempah-rempah. Nah, kita tahu bahwa banyak orang tidak mau makan emping melinjo ya, karena asam urat. Nah, ini difortifikasi dengan bumbu-bumbu yang bisa mengurangi dampak asam urat tersebut. Nah, ini potensi untuk di bidang kesehatan Anda kembangkan ya. Tidak hanya melinjo saja ya. Kemudian pengembangan usaha alternatif produk kulit dari limbah kulit ikan pari. Nah, kulit ikan pari ini bisa dijadikan misalnya sepatu, tas yang harganya sangat mahal. Kemudian komersialisasi sirup wortel sebagai usaha diversifikasi pangan sumber provitamin A. Ini sirup wortel. Nah, apakah Anda bisa sirup cabai misalnya atau sirup jering ya, sirup kabau ya bisa saja dikembangkan. Apa itu keunggulan dari kan kita dengar bahwa sekarang itu jengkol itu bisa mengobati ini ya kanker katanya. Tetapi itu kan masih perlu diteliti apakah Anda bisa membuat suatu makanan
yang tidak terlalu bau dari jengkol atau pete atau kabau, tetapi itu bisa mengobati kanker misalnya. Itu kan sesuatu yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang tidak bisa kalau Anda mau. Ya. Program The Power of the Deaf menumbuhkan konsep diri positif pada remaja tunarungu. Kemudian penggunaan kelembagaan lokal dalam pengelolaan perikanan berbasis co-management di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Pengembangan industri dodol mangga, ya, pengembangan industri dodol, jengkol, dan kabau misalnya, ya, di kita sebagai makanan pemacu imunitas tubuh, seperti itu. Ya, pesan dari kita, Anda harus bisa memanfaatkan potensi lokal. Nah, tahapan seleksi ini proposal sehingga PIMNAS ini prosesnya seperti ini, ya. Jadi nanti Anda mendapatkan didanai baru diseleksi lagi untuk ikut PIMNAS dan dibiayai semua itu. Nanti Anda bisa tinggal di hotel yang bintang, ya, berbintang. Dan tidak diduga-duga biasanya kalau yang dipesan oleh Ristek Dikti itu hotelnya bagus-bagus, ya. Kemudian ini seleksi, ya, format administrasi, kemitraan, program, kreativitas. Ini seleksi pertama, ya. Administrasi tidak lolos, praseleksi itu biasanya format dan administrasi programnya tidak lengkap misalnya, ya. Mitranya tidak ada, programnya juga tidak tepat, kemudian kreativitasnya kurang, ya. Topiknya sudah banyak dilakukan dan sangat umum, itu biasanya tidak menarik. Kemudian permasalahan administrasi yang sederhana yang sering terlupakan, tidak ada tanda tangan pembimbing misalnya, tidak ada tanda tangan BR3, termasuk tidak ada tanda tangan Anda sendiri ketuanya misalnya. Keliru formatnya, salah kamar, ini juga bisa menimbulkan ini. Tidak ada identitas PKM, ya PKM apa gitu, ya, ada labelnya dia. Tidak ada biodata atau tanda tangan dosen pembimbing, itu bisa menyebabkan tidak lolos administrasi. Seleksi 2, metodologi, keunikan, manfaat, ya. Kemudian kiat agar proposal lolos seleksi, proposal harus lengkap sesuai dengan format, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ada benang merah antara judul, latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, metode, dan target muaran. Manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Nah, terlihat adanya kerjasama tim yang baik, ya, di situ dirinci dalam proposal. Adanya kesesuaian biaya, target waran, kalau bisa biaya dirinci secara detail. Tip mencari topik yang kreatif secara cepat, tepat. Pilih masalah yang aktual, yang hangat, yang sekarang. Masalah yang aktual sekarang memang masalah COVID itu, ya. Nah, masalah COVID kan banyak hal yang bisa Anda masuk, ya, terutama di bidang kesehatan, karena masalah itu mulai dari masker, mulai dari bagaimana teknik cuci tangan, ada nggak bahan yang lebih efektif, maskernya bentuknya seperti apa, banyak sekali, ya, termasuk makanan yang menyehatkan, ya, seperti digambarkan. Kaitkan dengan bidang PKM yang ada untuk mencari solusinya sedapat mungkin bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kemudian contoh menemukan ide baru, ya, ini bisa dilakukan, ya. Kita melihat dari masalah yang ada di sekitar kita, ya. Jadi topik-topik itu bisa kita lihat, misalnya lihat masalah real di masyarakat, atasi masalah dan memanfaatkan potensi yang ada, ya, yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa bersaing dengan yang ada di luar. Kemudian contoh menemukan ide baru, ini salah satu contoh misalnya ini, ya, ide kreatifnya, harga buah kelapa sangat murah misalnya. Nah, kebetulan kita banyak sawit nih, apa yang bisa dilakukan untuk buah sawit? Apa bisa untuk makanan atau seperti apa, ya, nanti. Ini misalnya, ini harga buah kelapa sangat murah. Tingkatkan nilai jual dengan pengolahan kelapa pasca panen. Kaitkan dengan topik PKM, ya. Misalnya ini dimulai dari training penggunaan alat pemisah serat yang ergonomis. Jadi serat kulit kelapa, buah kelapa itu ternyata sangat bermanfaat, mulai dibikin keset, ya,
dibikin welcome, welcome ya. Atau ternyata Kokodasnya itu bisa diekspor, dijadikan jok ya, dijadikan jok untuk mobil mewah di Eropa itu, karena di sana kan ada musim dingin, musim panas, nah itu selalu menyesuaikan, tidak seperti busa ya. Kemudian PKM4 pengembangan unit bisnis serabut kelapa berbasis website. Ya, ini satu saja ya mengenai kelapa itu bisa PKMM ya, training penggunaan alat pemisah secara ergonomis ya. Kemudian pengembangan unit bisnisnya ini PKM kewirausahaan, PKMT ini penerapan teknologi rancang bangun alat pemisah serat kulit buah kelapa yang ergonomis, PKMP ya serat penelitian ya, serat kelapa sebagai bahan teknik alternatif yang ramah lingkungan ya, tidak seperti bahan misalnya busa, itu tidak bisa terdegradasi di tanah ataupun di lingkungan. Nah, ini kan potensi dengan serat kelapa itu diolah sedemikian rupa, silakan dikreasikan ya. Apakah bisa untuk mengatasi segala macam yang ada permasalahan di masyarakat. Nah, kreativitas ini lahir dari kejelian kita mengamati alam. Ya, contoh ini kita memanfaatkan limbah misalnya, ada yang ada di sekitar kita, itu kita bisa bikin sekreatif mungkin. Ini ya salah satu contoh ya, bagaimana membuat tempat minum ini menjadi lebih menarik misalnya, seperti itu. Nah, ini juga ya, ini gambaran ya. Nah, ini juga, tapi ini jangan ditiru ya, ini cuma lucu-lucuan saja ya. Ini juga ya seolah-olah dia membimbing anaknya ya, seorang orang menggandeng anaknya. Ini juga, ini cuma contoh aja, sekedar contoh ya. Ini menunjukkan bahwa itu harus hati-hati ya, jangan sampai kejepit. Nah, ini juga, nah ini ya, tuh lucu-lucuan nih juga. Kantong, sekarang kan kantong plastik itu disarankan tidak digunakan lagi. Kalau bisa kan kantongnya seperti ini dari kertas yang bisa didaur ulang ya. Nah, ini juga yang pencinta rokok, tapi Bapak berharap Anda jangan merokok ya. Kalau merokok tinggal di sini aja, di belakang sini ya. Ini betapa kita tidak ya bukan ini ya, memang tidak sehat kalau Anda merokok ini. Tidak ada bedanya dengan asap ini ya. Be kreatif ya. Thank you. Kita akhiri pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan selalu sehat. Tetap protokol harus dijalankan. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat. Salam untuk keluarga semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.